Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Asahan, Unit Kerja SD Negeri Perkebunan SD Negeri 014662 Perkebunan Bengkulu. Di sini saya akan menerangkan masalah budaya positif untuk kelas dan sekolah kita. Saya di sini akan menerangkan konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas. Di sini kita bahas masalah disiplin dan positif dan keyakinan kelas. Terus di sini pembelajaran dengan disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Di sini disiplin artinya kita harus mendisiplinkan diri sebagai guru di luar kelas ataupun di dalam kelas. Contohnya di dalam kelas kita itu belajar harus menggunakan metode-metode yang bisa mendisiplinkan anak. Contohnya kita harus bisa merangkul anak supaya anak itu belajar serius, supaya anak itu dapat menerima pelajaran dengan baik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Ini yang kita bahas adalah masalah ancaman dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contohnya di sini kita nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai adalah setiap anak Indonesia kita kenal sebagai profil belajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang ingin dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Inilah yang harus kita penuhi: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan dan bertahan hidup. Yang itu yang akan kita jalankan sebagai guru, sebagai manusia yang bermoral Pancasila, yang akan mendidik anak-anak supaya generasi penerus kita menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ini konsep disiplin dengan gagal, identitas gagal, menghukum, menyakitkan, tidak nyamannya murid takut, memaksa murid, menyembunyikan kesalahan murid, menjadi rendah diri. Hukuman itu sebetulnya tidak boleh, tapi hukuman itu bersifat mengajak supaya siswa itu tadi dia mau belajar dengan sukarela, dengan baik dan dengan tidak ada paksaan sedikit pun. Penghargaan ini tidak efektif. Misalnya memberi hadiah itu tidak efektif, tapi mengajak dengan sukarela itu yang efektif. Mematikan kreativitas itu namanya memberi hadiah. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Misalnya dia juara 1, kau sangat baik nak, itu tidak boleh. Dia harus diberi motivasi supaya lebih belajar, lebih giat lagi, supaya nilainya lebih baik.
Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah ini disiplin gagal. Mereka tidak mengerti dengan arti kata disiplin, tidak dengan kesadaran dirinya, tapi takut dengan peraturan. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, diri memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini kasus ini perbedaan. Ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Guru marah dengan murid menjadi takut. Ini tidak boleh. Ini bisa membuat murid itu tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Takut, karena takutlah dia, makanya dia belajar. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Konsekuensi. Nah, ini konsekuensi itu maksudnya memberikan konsekuensi bahwa murid itu diberi pekerjaan. Nah, restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu restitusi. Kita pendekatan kepada murid. Murid itu tadi diberi penguatan supaya dia rajin belajar dengan kesadaran dirinya. Makanya itulah tadi restitusi. Inilah posisi kontrol guru. Penghukum itu memberikan hukuman. Nah, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu contohnya seperti ini. Misalnya kamu nggak ngerjakan PR, nanti kalau mamamu marah cemana? Kalau mamamu ibu tegur cemana? Nah, itu maksudnya. Teman, sebagai teman kita memberi bimbingan sebagai teman. Teman, dia merasa bangga dengan hasilnya tadi, supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kita arahkan dia. Itu sebagai teman. Pemantau ini adalah berisi teguran, ditegur saja dia, tapi tidak memberikan hukuman. Teguran supaya mengerjakan pekerjaan rumahnya tadi, PR-nya. Manajer, sebagai manajer adalah menasehatinya supaya tidak mengulang perbuatannya. Dari sini ada yang mau bertanya? Iya Pak. Ucap apa Pak Ucap? Apa Ucap? Apa maksud dari budaya kontrol guru? Budaya kontrol guru itu tadi Pak Ucap, itulah tadi hukuman, membuat merasa bersalah teman dan pemantau. Kalau hukuman itu kita memberikan hukuman, itu sekarang tidak boleh lagi Pak Usop. Hukuman itu tidak berlaku lagi pada masa sekarang ini, yaitu hukuman itu berarti memberatkan, memberi suatu kesakitan kepada anak. Terus membuat rasa bersalah itu kita beri dia pandangan. Misalnya kita bawa dia ke orang tua, ngomong untuk orang tuanya. Pasti dia merasa bersalah. Yang seperti saya tekankan tadi. Misalnya gini, kalau kau nggak ngerjakan PR, nanti kalau orang tuamu marah cemana? Kalau orang tuamu menangis gimana? Itu maksudnya. Teman, kita mengajak dia supaya dia harus mengerjakan PR, mengajak dia, tapi kita buat bangga dia. Terus pemantau, sebagai pemantau itu adalah pemantau itu hanya kita memberikan pantauan. Kalau kau nggak mengerjakan PR, kau akan kena sanksi. Itu sebagai pemantau. Udah dah. Mungkin keterangan saya sampai situ dulu. Yang saya ketahui, bila ada kurang dan salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah itu aja. Kelas, ibu kasih kertas, kau tuliskan dalam waktu 1 menit.
menit, maju ke depan, dilengketkan. Nanti kita pilih 4 atau 5 kesepakatan dalam kelas kita ini. Satu aja masing-masing orangnya ya. Nah, satu tulisan. Ibu bagikan kertas. Ya, baliknya. Baliknya ya. Ini nggak semua yang bagian. Udah tulisan sekarang, biar maju. Apa kau buat? Udah, ayo, maju, Aileen. Udah, tuliskan. Udah, maju. Apa kesepakatan di dalam kelas ini supaya tertib dan aman, damai? Iya, bisa? Iya. Iya. Loh, punya mana kertas sayang? Udah maju, apa? Lanjut ke Aileen. Aileen. Nah, tinggal sana. Menulis. Ya, tempelkan. Terus, nah, ya pintar. Terus. Ini siapa lagi, Bu? Ayo, tuliskan. Ayo, terus. Ini. Ayo kita buat. Mendapat uang nyaman. Saya nggak Udah. Ayo. Iya betul. Berbeda pintar tim dia kan. Oke. Udah nampak di sini nempel semuanya kan? Udah ibu bacakan yang nempel ya. Nah, nanti kita buat kesepakatannya. Udah. Nah, kalau sudah ini kita bacakan. Yang satu buang sampah di tempatnya. Yang boleh buang sampah tempatnya? Boleh. Iya, harus buang sampah di tempat. Tidak boleh bertengkar atau tidak boleh menciptakan kekacauan di dalam kelas. Buang sampah pada tempatnya sama. Buang sampah pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Tertib di dalam kelas, maksudnya tertib itu menjaga sikap waktu melaksanakan belajar. Terus saling menghormati, maksudnya saling menghormati itu tidak boleh menganiaya atau mengejek teman. Buang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan kelas, berarti petugas pintar tepat waktu datangnya. Saling menghormati, ya tadi udah. Mendapat yang nyaman. Maksudnya nyaman itu kelasnya bersih. Tidak buang sampah di sungai. Kok di sungai? Jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah pada tempatnya. Jadi, sekarang kita buat kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita adalah apa tadi? Apa tadi? Hah? Hadir tepat waktu. Terus belajar bersungguh-sungguh. Maksudnya itu tadi belajar bersungguh-sungguh supaya kau mendapat ilmu yang baik. Terus piket kelas dilaksanakan biar kelasnya supaya nyaman. Tadi kelasnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih sudah 1 bulan bersama Bulia. Kami waktu mau bermulai belajar, kami selalu mengadakan SPK agar pelajarannya fokus dan tidak ngantuk. Sama Bulia orangnya baik, tidak judes, tapi kalau bila kami ada salah kami ditegur. Kalau pelajarannya yang tidak kami pahami selalu dijelaskan tuh ya. Oke.